Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK UPI Bandung. Perkenalkan, nama Handriani Zakia Ulpah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dengan NIM 2315447, nomor UKG 201500752187, jurusan Pendidikan Biologi LPTK UPI Bandung. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 9 Garut dengan materi komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua sehingga pembelajaran dilaksanakan bisa lebih baik dan menyenangkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita pada semangat semua ya. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Silakan kepada KM-nya untuk menyiapkan berdoa. Silakan. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Duduk, siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, kelancaran pada proses pembelajaran hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sudah siap semuanya pembelajaran hari ini? Siap. Oke, silakan diperiksa kebersihannya, kelapihannya. Silakan diperiksa ya, kebersihannya tidak ada sampah di kolong ataupun di atas meja. Sudah rapi semua? Sudah. Iya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Silakan kepada siswa-siswa semuanya untuk mengisi link presensi yang sudah Ibu bagikan di grup kelas WA ya. Silakan. Setelah kalian mengisi link presensi, nah di sini ada link pretest ya. Jadi pada awal pembelajaran silakan kalian untuk mengisi pretest yang sudah Ibu sediakan linknya. Silakan mulai dari sekarang. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bab inovasi teknologi, baik itu modern ataupun konvensional. Kemudian Ibu juga sudah membahas sedikit mengenai bab ekologi, ekosistem ya. Coba masih ingat tidak materi yang kemarin apa yang dimaksud dengan ekologi? Coba siapa yang bisa? Ya, boleh, silahkan. Apa itu ekologi? Betul sekali, bagus ya. Kemudian ya, kemarin juga Ibu sudah membicarakan mengenai apa itu ekosistem. Di sini siapa yang tahu ekosistem? Ada yang tahu apa itu ekosistem?
Iya, boleh. Silakan. Apa yang maksud dengan ekosistem? Masih ingat tidak? Iya, bagus sekali ya. Nah, kemarin Ibu sudah membicarakan mengenai apa itu ekologi, apa itu ekosistem. Nah, di sini Ibu ada gambar ya. Silahkan kalian amati gambar di dalam papan ini, di dalam digital board ini. Gambar apa ini? Silahkan kalian amati. Di sini ada gambar apa saja? Ada pohon. Kemudian apa lagi? Ada akar, ada kupu-kupu. Kemudian apa lagi? Ada tanah. Kemudian ada bunga ya, bagus sekali. Nah, di sini ada gambar pohon, ada gambar tanah, kemudian ada gambar kupu-kupu, kemudian bunga. Apakah di sini ada terjadi interaksi? Terjadi. Apa saja komponen penyusun ekosistem? Betul sekali, komponen biotik dan abiotik. Kemudian yang gambar yang sebelahnya ada gambar kupu-kupu dengan bunga. Nah, di sini ada interaksi antar komponen apa dengan komponen apa? Iya, betul sekali ya, biotik dengan biotik. Kalau misalnya gambar yang pertama, ini ada gambar pohon, ada gambar tanah. Kemudian pohon itu melakukan fotosintesis dengan menggunakan bantuan apa? Cahaya matahari. Nah, di sini berarti ada komponen apa dengan komponen apa? Komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kedua komponen biotik dan abiotik itu mengalami keseimbangan lingkungan. Nah, di sini Ibu akan membahas pada pertemuan hari ini mengenai materi komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran melalui model discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pembelajaran melalui model discovery learning, peserta didik mampu memecahkan terkait rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari hasil pengamatan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memerinci interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mencari solusi terkait permasalahan interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kemudian di sini Ibu akan memberikan simulasi, memberikan rangsangan motivasi mengenai ekosistem sawah. Karena di lingkungan di SMA ini banyak sekali ya ekosistem sawah. Jadi Ibu ambil salah satu permasalahan mengenai ekosistem sawah. Silahkan kalian amati baik-baik video yang akan Ibu berikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ini? Baik ya. Nah, kita masih tentang sawah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang komponen penyusun ekosistem sawah. Ingat ya, apa saja komponennya? Komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi. Nantinya di ekosistem sawah ini nanti interaksi apa saja yang akan terjadi. Ada belum? Kalian amati, kalian analisa. Nanti kalian buat suatu rumusan masalah. Terjadi apa saja interaksi yang ada di ekosistem sawah ini. Nah, ini adalah video mengenai permasalahan ya, permasalahan yang terjadi pada ekosistem sawah. Di antaranya ada hama tikus yang dapat mempengaruhi atau menghambat pertumbuhan padi. Berdasarkan tayangan video mengenai salah satu contoh ekosistem sawah, silakan kalian untuk mengamati dan mengidentifikasi masalah. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa ekosistem di lingkungan sekolah ya. Di antaranya ada ekosistem kebun, kemudian ada ekosistem kolam,
ya. Nah, silakan di sini Ibu bagi kelompok masing-masing 5 orang, 6 kelompok ya. Nah, untuk 3 kelompok itu kalian silakan amati di ekosistem kebun yang sudah Ibu tandai dengan kuadran. Kemudian yang 3 kelompok lagi kalian silakan mengamati ekosistem kolam yang ada di lingkungan sekolah. Silakan. Ya, jangan lupa ya untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan di link grup kelas. Silakan kalian amati mulai dari identifikasi komponen biotik dan komponen abiotik apa saja yang kalian temukan di ekosistem kebun atau sawah atau kolam. Kemudian kalian kaitkan dengan interaksi antar komponen ekosistem. Silakan mulai dari sekarang, waktunya 20 menit. Masuk semuanya? Kalian sudah mengamati ya? Nah, silakan kalian diskusikan sama teman, sama kelompoknya apa hasil pengamatannya, kemudian tulis dalam LKPD, masukkan ke dalam LKPD Lab Worksheet, kemudian kalian cari permasalahan, solusi permasalahan yang ada di lingkungan berdasarkan dari artikel atau jurnal yang sudah Ibu berikan ya, bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Silahkan didiskusikan bersama kelompok.
biologi, Bos. Buka aja yang tadi yang LKPD-nya. Nanti di shoot. Gimana, sudah bisa? Ya, hasil pengamatannya apa saja yang kalian temukan? Di ekosistem apa? Ekosistem kebun. Iya, berarti kalau ekosistem kebun berarti apa saja produsennya? Ada pohon, kemudian apa lagi? Rumput. Kemudian apa lagi? Dimakan apa rumput? Rumput dimakan ulat. Kemudian apa lagi? Ulat dimakan burung. Kemudian burung dimakan elang. Kalau misalnya elangnya tidak ada, burungnya mati, kemudian akan dimakan oleh dekomposer. Nah, itu kalau misalnya semua makhluk hidup yang mati itu akan dimakan atau diuraikan oleh dekomposer. Nanti dari dekomposer kemudian akan siklus lagi pertama, yaitu mulai dari tanah, kemudian padi, kemudian atau misalnya rumput, nanti membentuk jaring-jaring makanan. Silakan dikerjakan. Gimana, sudah bisa? Ya. Ekosistem kebun ya. Iya, apa saja yang ditemukan ekosistem kebun? Iya, produsennya apa? Dari pohon, kemudian dari daun, kemudian dimakan oleh ulat, kemudian dimakan oleh burung, kucing boleh. Kalau kucing mati nanti dimakan oleh pengguna. Iya, silakan nanti digambarkan ya rantai makanannya, kemudian jaring-jaring makanannya. Ya. Gimana, sudah bisa? Permasalahan apa aja yang ditemukan pada saat pengamatan? Permasalahannya misalnya ada, tadi Ibu lihat di depan lab itu ada pohon, kemudian si pohonnya itu ada kayak benalu, kemudian ada anggrek. Nah, itu membentuk suatu ekosistem biotik dengan biotik. Nah, itu membentuk apa? Kalau misalnya ada anggrek yang menempel ke pohon, misalnya pohon mangga atau misalnya pohon jambu, nah itu akan terbentuk simbiosis. Simbiosis apa? Komensalisme ya. Jadi kalau misalnya ada pohon anggrek menempel pada pohon mangga, nah itu membentuk suatu interaksi, namanya interaksi simbiosis komensalisme. Apa simbiosis komensalisme? Simbiosis yang diantaranya makhluk hidup yang satu menguntungkan, tetapi yang makhluk hidup satu lagi tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Iya, coba lihat ini gambarnya. Nah, ini membentuk suatu rantai makanan ya. Nah, ini untuk ekosistem tadi ya, ekosistem padi yang ada di video. Kemudian nanti dari rantai makanan itu akan ada gabungan dari rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, begitu ya. Sudah mengerti? Iya, silahkan ya didiskusikan. Mana tadi hasil mana tadi? Iya, mana hasilnya yang tadi? Ya, ekosistem apa ini? Kolam. Kalau ekosistem kolam apa aja? Coba. Yang keras tuh, itu ngasa-ngasa. Ya, ada ikan, terus apa lagi? Buyur.
Buyur. Produsen dulu. Produsen berarti tumbuhannya apa kalau dalam kolam? Lumut, betul. Kemudian ada juga tanaman yang berada di dasar kolam, misalnya ada lumut. Kemudian lumut dimakan apa? Konsumen kesatunya apa? Ikan kecil. Dari ikan kecil dimakan? Ada ikan kecil dimakan ikan besar. Kemudian ikan besar dimakan apa? Coba, ayo. Oh, dimakan orang. Orang teh apa? Manusia. Nah, dimakan oleh manusia. Kemudian manusia nanti akan meninggal. Semua makhluk hidup itu semuanya pasti akan meninggal ya. Nah, ketika manusia itu meninggal, kemudian dimakan oleh apa? Namanya itu apa? Cacing, keluing, kemudian bakteri, fungi, itu teh apa namanya? Pengurai. Iya. Nah, setelah kalian mendiskusikan dari berdasarkan data hasil pengamatan observasi di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah ya, yaitu komponen ekosistem ekosistem kebun dan ekosistem kolam. Kemudian kalian menemukan suatu permasalahan mengenai interaksi antar komponen biotik ataupun komponen antar abiotik. Nah, silahkan bagi yang sudah siap, siapa yang mau presentasi duluan? Boleh, kelompok 1 silakan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Farida dan rekan saya Dini Hidayani. Mutiara ini juga. Muhammad Yusuf Saifullah. Erlangga Eka Praditya. Yang pertama ada komponen penyusun ekosistem yang kami temukan pada ekosistem kolam, yaitu komponen abiotik berupa air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Lalu komponen biotiknya sebagai produsen ada lumut dan fitoplankton, sebagai konsumen ada ikan kecil, ikan besar, dan manusia. Lalu ada pengurai atau dekomposer berupa bakteri akuatik, fungi, flagellata, dan cacing tanah. Adapun dari hasil penelitian kami tadi, kami meneliti tentang ekosistem kolam. Nah, di sini kami akan sedikit menggambarkan ekosistem kolam itu rantai makanannya seperti apa sih. Yang pertama yaitu ada komponen biotiknya, yaitu ada produsennya yaitu lumut atau kadang juga ada fitoplankton. Kemudian lumut ini dimakan oleh ikan kecil. Ya, ikan kecil bisa berupa ikan tumbras dan lain-lain. Selanjutnya setelah itu ikan kecil dimakan oleh ikan besar ya. Contohnya ikan besar itu gurame, ikan mas dan lain-lain. Nah, dari sini ikan kecil dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar dimakan oleh manusia. Nah, di sini manusia itu sebagai konsumen yang paling tinggi di antara ketiga ini. Jadi konsumen pertama yaitu ikan kecil, konsumen kedua adalah ikan besar, dan konsumen yang tertinggi yaitu manusia. Dan yang terakhir adalah pengurainya. Pengurainya yaitu bisa berupa bakteri akuatik, fungi, flagellata, dan cacing tanah. Nah, pengurai ini yang akan menjadikan pupuk untuk nantinya keberlangsungan dari lumut itu tersendiri. Nah, di sini sudah seperti yang tadi dijelaskan, yaitu lumut sebagai produsen, kemudian ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1. Ada ikan besar juga sebagai konsumen tingkat 2. Dan ada manusia sebagai konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Di sini kami menjelaskan sedikit tentang ekosistem kolam yang tadi kita amati di lingkungan sekolah ini. Nah, ini adalah berupa sedikit gambaran bagaimana ekosistem di kolam kami ini bisa terjadi, yaitu ada produsen, konsumen, dan ada pengurai.
Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silahkan. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya, boleh silakan. Izin bertanya, Ya silakan Iki, berdiri. apa saja jaring-jaring makanan di kolam? Boleh. Maksudnya apa pengertian? Ya, jaring-jaring makanan. Contoh, ya Bu. Menjawab pertanyaan dari Rizky dari kelompok 3, sepengetahuan saya jaring-jaring makanan itu yaitu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang disatukan. Jadi gabungan dari beberapa rantai makanan, contoh gabungan dari rantai makanan sawah, kemudian ada danau, sekolah dan lain-lain, itu disatukan menjadi jaring-jaring makanan. Yang gimana Iki? Sudah cukup? Sudah jelas? Ya, Jadi kesimpulannya yaitu ekosistem kolam diartikan sebagai suatu perairan buatan yang luasnya dibatasi, yang dibuat secara sengaja oleh manusia supaya mudah dikelola dalam hal penguatan air, jenis hewan yang dibudidayakan serta target produksinya. Selain sebagai media tempat hidupnya ikan, kolam juga dapat berperan sebagai sumber makanan alami bagi ikan. Artinya, kolam harus dapat menumbuhkan potensi makanan secara alami. Dalam menumbuhkan makanan alami, ekosistem pada kolam mempunyai kekhususan sendiri karena unit sistem yang ada di dalamnya berbeda dengan ekosistem yang lainnya. Dan ekosistem abiotik yang terdiri yaitu air, tanah, udara, cahaya matahari. Dan komponen biotiknya yaitu produsennya lumut dan fitoplankton, dan konsumennya ikan kecil, ikan besar, manusia, serta pengurai. Untuk dekomposer, bakteri akuatik, fungi, flagellata, dan cacing tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali penampilannya ya, mulai dari pemaparan materinya, penguasaan materinya, kemudian apa saja yang ditemukan di lapangan ketika observasi, ketika pengamatan, itu bagus sekali. Kemudian permasalahan juga yang ditemukan itu bisa menemukan solusinya ya. Terima kasih kepada kelompok. Ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan sehingga kita bisa menemukan suatu konsep dari pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita dapat mengetahui komponen biotik dan abiotik, juga mengetahui tentang interaksi antara sistem biotik dan abiotik pada ekosistem sawah ataupun kolam ataupun kebun, yang hasilnya dapat kita tuangkan dalam lingkungan makanan dan jaringan dari makanan. Bagus sekali ya, kesimpulannya sudah menyeluruh dari konsep yang kita pelajari hari ini ya. Di sini Ibu akan memberikan penguatan materi, kemudian apa saja tadi materi yang sudah diberikan ya, kita ulas lagi, kita kuatkan lagi materinya, mulai dari pengertian ekosistem. Ekosistem itu apa? Siapa yang mau menjelaskan ekosistem itu apa? Ya, hubungan timbal balik antara, betul sekali ya. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian apa itu komponen penyusun ekosistem? Tadi sudah dibahas oleh yang presentasi ya. Apa itu komponen penyusun ekosistem? Di antaranya ada komponen biotik dan komponen abiotik. Apa perbedaan dari komponen biotik dan abiotik? Ya, betul sekali ya. Jadi komponen biotik itu
artinya biotik itu hidup. Jadi semua yang hidup atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kemudian komponen abiotik, kalau A itu tidak, biotik itu hidup, berarti yang tidak hidup. Contohnya itu adalah tanah, air, kemudian cahaya matahari, kelembaban, batu-batuan. Nah itu ya merupakan salah satu contoh dari abiotik. Kalau misalnya biotik itu tadi sudah dijelaskan mengenai makhluk hidup, diantaranya ada produsen, ada konsumen ke-1, ada konsumen ke-2, konsumen ke-3, bahkan pengurai. Nah itu merupakan salah satu contoh dari komponen biotik. Kalau produsen itu terdiri dari apa saja? Tumbuhan, ya, baik itu di darat ataupun di laut. Kemudian konsumen pertama yaitu yang memakan produsen, ya. Kemudian konsumen kedua berarti yang memakan konsumen ke-1 dan nanti seterusnya ya. Kemudian dari komponen biotik dan komponen abiotik itu akan membentuk suatu interaksi. Nah, dari interaksi itu kita harus menjaga tentang keseimbangan lingkungan. Kemudian ada juga komponen biotik dengan biotik. Nah, itu apa saja? Yaitu terdiri dari predasi, kompetisi, dan simbiosis. Ya, nah itu ya sedikit penguatan dari Ibu bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar supaya keseimbangannya itu tetap terjaga. Ya, nah dari serangkaian pembelajaran kita juga sudah melakukan kesimpulan atau generalisasi. Nah sekarang Ibu akan memberikan post-test ya. Apa itu post-test? Post-test ini adalah evaluasi akhir dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Silahkan kalian untuk mengerjakan post-test sesuai dengan link yang Ibu berikan di grup ya. Mulai dari sekarang. Refleksi dari hasil pembelajaran kita ya. Untuk pertanyaan yang pertama, setelah mempelajari melalui berbagai aktivitas, apa yang kalian rasakan setelah proses pembelajaran hari ini? Apakah senang? Bahagia? Bahagia. Apa saja terkait materi yang sudah kalian pahami? Materi apa yang kalian sudah pahami? Abiotik sudah paham? Sudah. Kemudian keterampilan apa saja yang sudah kalian kuasai melalui tadi hasil pengamatan? Apa kalian sudah menguasai atau belum cara mengamati suatu objek? Sudah. Alhamdulillah ya, kalian sudah mengerti bagaimana pengamatan di lingkungan sekitar. Kemudian apakah masih ada materi yang belum kalian pahami yang dianggap sulit? Oh, saya mah nggak ngerti yang sebelah sini. Nah, silakan, ada yang belum paham mengenai materi yang telah diajarkan? Ya. Tapi kalian sudah mengerti ya? Sudah. Mengerti. Kemudian, menurut kalian apa hal yang paling menarik dalam proses pembelajaran hari ini sehingga lebih semangat lagi untuk belajar? Melalui pengamatan
secara real, secara nyata kita mengamati lingkungan di sekitar sekolah ya. Nah, itulah hasil refleksi hari ini. Kemudian Ibu akan bagikan akan mengumumkan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok yang bagus presentasinya ya. Ini Ibu ada hadiah ya. Ada hadiah. Nah, ini akan diberikan kepada kelompok yang presentasinya bagus, cara penyampaian materinya bagus, bahasanya juga bagus, kemudian penguasaan konsepnya juga bagus. Ibu berikan kepada kelompok 1. Kelompok untuk menerima penghargaan apresiasi dari silakan. Yusef. Ya, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran. Ya, silakan. Terima kasih kepada kelompok yang 1 sudah tepuk tangan. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap rajin di pelajarannya. Jangan lupa kalian untuk literasi, membaca pertemuan materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran energi dalam ekosistem. Akan kalian baca-baca dulu di rumah ya, pahami literasi. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mudah-mudahan ilmu kalian hari ini bisa terserap ya. Bisa lebih giat lagi belajar. Untuk itu silakan dirapihkan mejanya. Pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih juga yang sudah aktif ya. Mudah-mudahan kalian dilancarkan lagi. Amin. Ya, silakan berdoa dulu sebelum ditutup ya. Disiapkan oleh kalian. Duduk, siap, gerak. Setelah kita mempelajari pembelajaran, angka baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Duduk, siap, gerak, beri salam.